Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai ajal manusia menjemput, sakaratul maut menjemput manusia. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan tak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Kehidupan yang selama ini kita jalani maka akan berakhir dengan sakaratul maut ketika Allah sudah menjemput melalui utusannya malaikat maut. Maka segala aktivitas yang dilakukan manusia putus, semuanya akan berakhir dengan kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan di alam barzah. Ketika meninggalkan dunia yang fana ini, maka manusia semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia yang sementara, yang sesaat ini, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'annya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan di dunia ini, kata Allah, melainkan hanya penipuan saja. Manusia ditipu oleh kekuasaan, manusia ditipu oleh pangkat dan jabatan, manusia ditipu oleh kesenangan duniawi, kesenangan dunia yang sesaat saja, sehingga ada manusia yang sibuk dengan urusan akhiratnya, juga ada manusia yang sibuk dengan urusan dunia. Kau kejar akhirat, maka dunia akan bersimpuh di telapak kakimu. Kau kejar dunia, maka akhirat akan melayang, maka akan berakhir dengan penyesalan saja. Maka manusia ketika dititipkan usia, ketika dititipkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, perhitungkan dirimu sebelum engkau diperhitungkan secara besar-besaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba sakaratul maut menjemput manusia, maka berakhirlah kehidupan manusia di alam dunia yang fana ini. Maka ketika kita mendengar seruan atau suatu musibah dari saudara kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berpulang ke rahmatullah.
Kenapa disebut telah berpulang? Karena dia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala yang dicari di dunia ini akan ditinggalkan. Rumah yang mewah akan tinggal, kendaraan yang mewah akan tinggal, uang yang banyak dalam tabungan akan tinggal, sertifikat tanah yang banyak akan ditinggalkan. Yang bersama dengan dia hanyalah amal soleh yang sudah dia lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Yang tadinya dia hidup di dalam rumah yang mewah, bertingkat, kasur yang empuk, bantal guling yang empuk, di atas kasur yang nyaman untuk dirasakan. Tapi setelah sakaratul maut itu tiba, maka mulai berubahlah kehidupan. Kemudian datanglah saudara-saudaranya untuk memandikan jenazah, kemudian mengkafankan jenazah, kemudian menyolatkan jenazah, kemudian yang terakhir akan ditempatkan di tempat pengistirahatan yang terakhir, yakni kehidupan alam barzah. Ketika mayat selesai disolatkan, kemudian orang yang takziah mulailah untuk mengangkat jenazah, dimasukkan ke sebuah kendaraan yang bernama keranda. Waktu hidup di dunia, dia pakai kendaraan yang mewah, mobil yang mewah, motor yang mewah. Tapi setelah seseorang itu dicabut ruh menjadi jasad yang tak berguna lagi, dimasukkan ke sebuah kendaraan yang bernama keranda. Maka disitulah manusia diantarkan ke tempat pengistirahatan yang terakhir, yang disebut dengan alam barzah. Anak istri ikut mengantar, kawan, handai tolan, sahabat dekat ikut mengantar. Tapi setelah mayat dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditutup dengan papan, beralaskan tanah yang basah, beralaskan bantal tanah yang basah. Kemudian ditutuplah sang mayat untuk diistirahatkan ke tempat pengistirahatan yang terakhir, yakni alam barzah. Ditanam dengan tanah, kemudian diberikan nisan yang bertuliskan nama sang mayat. Maka di alam barzah itu menjadi penentu malam pertama bagi sang mayat. Maka di situ ada kehidupan. Maka disitulah sang mayat akan didatangi oleh dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat itu akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa ma imamuka?" Apa imammu? "Wa ma kiblatuka?" Apa kiblatmu? "Wa ma ikhwatuka?" Siapa saudara-saudaramu? Maka sang mayat akan menjawab dengan pertanyaan yang tegar, karena dia membawa iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bantu itu mayat, sehingga Nabi membacakan ayatnya, "Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah tegarkan lisan orang yang beriman di dunia, dan Allah tegarkan lisan orang yang beriman ketika dia pulang ke akhirat, ketika dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bantu lisan orang yang beriman, Allah bantu mayat ini untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Maka disitulah akan menjadi malam pertama bagi sang mayat ketika terbujur kaku di alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ada kehidupan seperti apa yang disebutkan oleh Nabi, "Al-qabru raudhatum min riyadil jannah." Jadikanlah kuburmu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kehidupan yang ditemani dengan amal soleh ketika di dunia.
Maka di alam barzah itu akan menjadi penentu yang baik bagi sang mayat. Ketika di dunia dia rajin beramal soleh, rajin baca Quran, rajin sholat, rajin zikir, rajin sholawat, rajin dia bersedekah, maka akan menjadi penentu amal baiknya ketika dia sudah terbujur kaku di alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya wajah, mata, tangan, kaki, perut, jasad, ketika masih ada ruh, cantik, ganteng, luar biasa. Tapi ketika jasad sudah mulai terbujur kaku di alam barzah, maka disitulah mata mulai membusuk, perut mulai mengembang, kulit yang tadinya kencang, kulit daging akan menjadi santapan cacing tanah. Maka sesungguhnya kita ini setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Kecuali orang-orang yang beramal soleh ketika di dunia diberikan umur oleh Allah, umurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi kesenangan di alam barzah, maka akan menjadi pelipur lara di tengah alam barzah yang gelap, yang sendirian, sunyi, sepi, senyap, tak ada teman yang menemani kecuali amal soleh. Maka amal solehnya akan menemani dia sampai hari kiamat itu tiba nanti. Maka orang ini bertanya, man anta, siapa kamu? Lalu amal solehnya menjawab, ana a'malukas soleh, aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Ditemani dia oleh amal solehnya, amal soleh yang sempat dia dulu di dunia beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang diberikan oleh Allah dia gunakan untuk beribadah. Maka penentu yang baik saat terbujur kaku di alam barzah, dia mendapat kesenangan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman dari atas arsy-Nya, an sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku ini benar dengan keimanannya, sesungguhnya hambaku ini jujur, dia tak berbohong. Lalu kemudian kata Allah, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu kuburnya dengan pintu surganya. Dibuka pintu surga oleh Allah. Orang ini melihat pintu surga yang maha indah, dengan segala kenikmatan surga ditampakkan oleh Allah. Tapi sayangnya sang mayat ini tak bisa memasuki surga ini karena belum kiamat itu tiba. Jadi ada teman di alam barzah, jadi ada pelipur lara yang dapat menghibur, yaitu amal solehnya ketika dia sudah tak bisa lagi hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umur yang diberikan oleh Allah pergunakan dengan baik, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.